Tidak ditampilkan karena kita untuk mengurangi risiko, ini katanya ada penelitian bahwa orang yang memang good looking, yang secara secara tampilan itu terlihat menarik, itu lebih mudah diterima. Nah, ini juga risiko seperti ini diusahakan dikurangi, jadi tidak ada pas foto dalam CV orang-orang di luar negeri. Luar negeri ini saya maksudkan negara-negara yang berbahasa Inggris ya, seperti Australia, Amerika, dan Inggris. Di tempat saya pernah pernah tinggal di sana. Kalau Australia belum. Tapi saya pernah melamar ke salah satu perusahaan salah satu universitas di Australia, dan ya memang seperti itu ya, tidak menampakkan pas foto. Jadi kita hanya betul-betul dinilai berdasarkan pengalaman kita. Nah, di sini dalam bahasa Inggris ini saya sedikit jelaskan saja nih, ada yang chat. Oh, ini siapa nih? Sri Rahayu. Oke, untuk yang belum absen, absennya dibuka jam 8 ya. Jadi silakan absen, yang belum absen sekarang juga sudah dibuka. Jadi Sri silakan absen sekarang. Masih dibuka sampai nanti pukul 9. Jadi silakan absen yang belum. Nah, saya akan lanjut sedikit tentang personal statement. Apakah personal statement ada dalam ini kalian, CV yang pernah kalian buat nih, personal statement ini? Ada nggak yang pernah bikin personal statement? Itu tentang deskripsi kualitas yang kita milikin, skill gitu ya, Mem? Yes, betul, dan hanya dalam 1 sampai 2 kalimat, betul sekali. Jadi personal statement-nya adalah kira-kira strength kita itu apa sih, kekuatan kita ya. Jadi di sini ada penjelasan sebelah kiri, an introductory statement describing a person's skills, qualities, and career goals ya. Jadi di sini kalian bisa nih menjual diri kalian dalam tanda kutip dengan dengan kualitas yang kalian miliki, misalnya nih a highly motivated individual with a proven track record in kalian misalnya in journalism and proofreading misalnya ya, atau in journalism and photography, atau in journalism, photography, and design graphic. Nah, itu kalian bisa tulis nanti di personal statement kalian. Kenapa? Tujuannya supaya si recruiter tuh kan mereka pasti nerima banyak banget lamaran. Jadi pengen dilihat nih apa sih kelebihan dari orang ini gitu. Ini bisa 1 sampai 2 kalimat. Ada nanti contoh yang 2 kalimat ya di resume yang bawah. Lalu di sini professional achievements. Nah, ini describes the most significant things achieved throughout someone's career. Jadi misalnya pernah jadi jurnalis terbaik atau misalnya fotografer terbaik. Nah, ini kalian tulis nih di sini di professional achievements ya. Di sini kita tetap pakai S nih, tetap pakai S achievements, meskipun di sini hanya 1 itu nggak masalah. Karena kita berharap tentu saja achievements-nya akan nambah lagi di masa depan gitu. Jadi nah di sini juga achievements, karena achievement itu sudah pernah kita dapatkan ya. Ini kita menggunakan verb to nih, bukan win ya. Tapi di sini won, verb 2. Won an award for the best hotel receptionist in the Midwestern region. Daerah Midwest ini daerah di Amerika, daerah Michigan dan sekitarnya. Nah, lalu ada career summary. Career summary ini ya seperti work experience kalian ya. Tapi di sini kita gunakan career summary. Jadi di sini career summary ini adalah ya kalian pernah bekerja sebagai apa saja nih, contohnya di Hotel Deluxe Site ini kan nama hotelnya, lalu ini posisi pekerjaannya. Terus ini bekerja mulai dari bulan apa sampai present. Jadi bukan until now ya, tapi until present kalau untuk pekerjaan. Nah, terus di sini working in a service oriented environment dan gain in-depth knowledge of the hospitality industry and hands-on experience in customer service. Nah, di sini ada 2 ya, di sini tenses-nya ada yang working, berarti saat ini sedang bekerja, atau gained in-depth knowledge, yaitu verb to. Sebenarnya ini bukan contoh yang bagus ya, kurang bagus contohnya, karena kalau kita sampai saat ini masih bekerja di sini, ya kalian gunakan verb one saja, jangan yang ing. Jadi verb one saja.
Tapi kalau misalnya kecuali kalau misalnya kalian pernah sebagai head receptionist, terus tadinya sebagai apa gitu posisinya, misalnya sebagai apa namanya, sebagai office girl misalnya ya di sini. Karena misalnya posisi office girl sudah ditinggalkan, baru boleh pakai verb 2 gitu. Jadi kita sesuaikan saja. Nah terus untuk education ya, ini juga kurang bagus contohnya, nggak ada nama universitasnya tahun berapa, itu juga kurang bagus ya. BA ini Bachelor of Arts. Nah kalau kalian untuk S3, D3 nanti, kalian jangan tulis dengan bahasa Inggris misalnya apa namanya, misalnya associate's degree gitu. Tulis saja diploma 3 karena diploma 3 itu beda dengan associate degree di luar negeri. Takutnya orang-orang bingung. Jadi lebih baik kalian gunakan apa namanya, kalian gunakan gelar yang memang diberikan oleh kampus kalian. Jadi kalau misalnya PNJ nanti kan kayak saya nih, dulu saya kan lulusan D3 penerbitan A juga. Saya kan gelarnya AMD. Nah, itu digunakan AMD apa namanya, dan juga diploma 3 ya, diploma 3 in misalnya publishing or journalism. Tapi kalau saya dulu namanya masih penerbitan, bukan jurnalistik. Terus nanti kalian sebutkan kampusnya Politeknik Negeri Jakarta. Nah, kampus Politeknik Negeri Jakarta itu tidak perlu diterjemahkan menjadi State Polytechnic of Jakarta. Kenapa? Karena ya memang nama dalam bahasa aslinya adalah Politeknik Negeri Jakarta. Seperti misalnya kampus-kampus di Prancis itu kan kalau nggak salah ada yang namanya École Polytechnique ya, dan itu dengan tulisan Prancis gitu, École Polytechnique kalau nggak salah. Itu kalian bisa cek nanti di Google. Nah itu juga tidak diterjemahkan menjadi Polytechnic École gitu ya, Polytechnic of École. Tidak, dia tetap menggunakan bahasa Prancisnya. Karena ya itu memang adalah pun mereka gunakan Universitas Indonesia, bukan University of Indonesia. Jadi PNJ pun juga tidak perlu diterjemahkan. Nah, bahasa Indonesia, dalam pendidikan di Indonesia kita tidak mengenal major and minor. Kecuali mungkin nanti Merdeka Belajar Kampus Merdeka nanti. Jadi kita bisa ambil mata kuliah yang beda dengan jurnalistik. Misalnya kalian ingin ambil psikologi, itu kan bisa dimungkinkan ya sekarang, meskipun kalau di PNJ saya nggak tahu udah boleh atau belum. Tapi kalau di luar negeri, karena ya menteri kita lulusan Amerika, jadi dia ingin mengadopsi sistem pendidikan tinggi di Amerika. Jadi ada tuh MBKM. Tapi kalau di Amerika memang ada majornya apa nih? Majornya Tourism and Hospitality, tapi minornya in Spanish. Jadi dia ambil mata kuliah yang tidak terlalu berhubungan dengan majornya, yaitu Tourism and Hospitality. Jadi minor in Spanish itu bisa. Nah, tapi kalau kalian sepertinya belum bisa. Saya nggak tahu kalian bisa ambil MBKM atau tidak ya? Untuk angkatan kalian. Tahu? Sudah tahu? Kita sudah ditentukan oleh PNJ nih setiap mata kuliahnya, enggak kayak di universitas. Kalau universitas itu kan bisa mengambil SKS sesuai mereka kan. Nah, kalau di PNJ itu sudah ditentukan oleh PNJ, jadi kita nggak bisa memilih. Oke, ya mata kuliah pilihan untuk jurnalistik apa? Yang udah ditentukan, udah tahu atau belum? Atau masih nanti? Belum, Miss. Belum ya. Nah, itu juga. Jadi mungkin nanti kalian berarti untuk, kalaupun misalnya mata kuliahnya sudah ditentukan, misalnya kalian ambil mata kuliah di Bispro misalnya, kan masih sedikit berhubungan dia untuk bahasa Inggris tuh, nanti kan kita ada mata kuliah penerjemahan teks jurnalistik. Ya kalian juga misalnya minor in journalism translation, itu juga bisa nanti kalian tulis nanti di CV kalian. Tapi itu nanti kalau kalian sudah ikut MBKM yang mata kuliahnya juga ditentukan dari PNJ. Nah lanjut untuk key skills. Jadi key skills ini adalah ya skills atau kepandaian atau kecakapan yang sudah kalian miliki ya. Yang sudah kalian miliki dari kuliah. Misalnya kalian fluent in misalnya in English and Indonesian, atau mungkin kalian pernah belajar bahasa Jepang. Tapi ini jangan mengada-ada ya, fluent ini ya artinya kalian memang menguasai dengan fasih bahasa tersebut. Lalu untuk proficient ini biasanya untuk skill IT yang sekarang juga penting. Di proficient in IT use including misalnya atau in design graphic applications
including apa misalnya Photoshop dan bla 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 kalian tulis, atau apa namanya able to proofread and edit in Indonesian and English misalnya, itu kalian bisa masukkan ke key skills kalian. Pokoknya mata kuliah yang pernah kalian pelajari dan kalian memang menguasai skill atau keahlian tersebut, ya silakan ditulis di key skills ini. Dan terakhir ini adalah interest. Interest ini ya bisa macam-macam ya, misalnya kalian suka baca atau suka nari misalnya, atau suka melakukan apapun, ini juga bisa dimasukkan. Nah, untuk references ini di Indonesia jarang, saya hampir nggak pernah menemukan ini di Indonesia, tapi kalau di luar negeri iya. Jadi reference itu adalah recommendation from a current or previous employer. Kalau kalian nanti biasanya sih ini ya dosen pembimbing kalian, entah itu pembimbing akademik atau nanti pembimbing kalian ketika melakukan TA. Jadi references itu bisa atasan di pekerjaan sebelumnya, atau kalau untuk anak yang baru lulus fresh grade itu adalah dosen pembimbing atau dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing TA gitu nanti references. Jadi kalau misalnya diminta references ya baru kita berikan kontak dosen tersebut atau bos kita yang di pekerjaan sebelumnya. Tapi kalau tidak usah juga tidak apa-apa. Ini memang luar negeri sekali. Nah terus untuk, nah ini juga ada contoh, kalian juga sudah lihat ya di sini mungkin sudah baca. Nah ini juga jadi kalau CV itu tidak perlu kalian tulis CV atau misalnya tulis resume di atas, tidak usah. Jadi langsung saja tulis nama kalian. Lalu ini ini alamat. By the way ini ngomong-ngomong Perth, insya Allah tahun depan saya akan lanjut S3 ke Perth di University of Western Australia. Jadi ini sebuah kebetulan ya. Jadi ini adalah alamat, lalu ini alamat email yang digunakan. Kalian emailnya pakai Gmail atau apa, ada yang pernah menggunakan email dari PNJ? Iya Miss, pakai Gmail. Oke. Kalau dari PNJ tapi kalau dari PNJ kayaknya nggak pakai Gmailnya nih Miss, langsung MHSW PNJ. Yes, betul. Saya kurang tahu apakah nanti email PNJ ini begitu kalian lulus masih bisa diakses atau enggak. Kalau saya dulu di UCL S2 itu saya masih bisa akses email mahasiswa saya sampai sekarang, cuma yang tadinya MHS ya, student, itu nanti berubah jadi alumni.ucl.ac.uk itu. Jadi saya pun sampai sekarang masih pakai email itu. Terus kalau di PNJ saya nggak tahu nih nanti kalian masih mahasiswa atau udah jadi alumni, itu harus ditanyakan ke ini kalian, ke IT supportnya. Nah untuk mendaftar kerja daripada pakai Gmail, kalian juga sebaiknya mulai sekarang gunakanlah email PNJ kalian. Itu kan berbasis Gmail juga ya, dan domain belakangnya itu kan PNJ, jadi benar-benar ketahuan kalian itu adalah mahasiswa PNJ gitu. Jadi kalau di kampus-kampus, saya dulu kan juga di UI itu sampai sekarang masih bisa saya buka juga email UI saya. Terus kecuali email saya waktu di Michigan kemarin karena saya hanya sebentar di sana dan tidak berstatus sebagai student ya, saya sebagai teaching assistant. Jadi ketika program saya berakhir ya saya sudah tidak bisa akses email itu. Nah jadi gunakanlah untuk mendaftar pekerjaan atau magang, gunakanlah email resmi dari kampus supaya si penerima kerja langsung tahu oh nih anak emang resmi dari kampus tersebut. Lalu berikanlah nomor HP kalian. Karena ini kan dari luar negeri ya, kalau luar negeri